sebagian besar kasus tidak menunjukkan adanya gejala sama sekali. Biasanya ini ditemukan pada pasien wanita. Namun, meskipun tidak bergejala, pasien yang sudah terinfeksi chlamydia tetap dapat menularkan ke pasangan seksualnya, terutama bila tidak diobati. Perkenalkan, nama saya Dr. Frida, spesialis dermatovenerologi. Saat ini saya berpraktek di Mayapada Hospital Bogor. Jadi, chlamydia itu merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dia dapat mengenai pria maupun wanita tanpa terkecuali. Jadi, chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual secara langsung tanpa menggunakan pengaman. Jadi, chlamydia ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan uretritis non-spesifik atau uretritis non-gonore dan lymphogranuloma venereum. Uretritis non-spesifik merupakan peradangan pada saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri selain Neisseria gonorrhoeae. Untuk gejala dari chlamydia, itu biasanya memang sebagian besar kasus tidak menunjukkan adanya gejala sama sekali atau asimptomatik. Biasanya ini ditemukan pada pasien wanita. Namun, meskipun tidak bergejala, pasien yang sudah terinfeksi chlamydia tetap dapat menularkan ke pasangan seksualnya, terutama bila tidak diobati. Biasanya, gejala akan muncul 1-3 minggu setelah berhubungan seksual. Untuk gejala pada wanita, biasanya itu yang dapat timbul itu berupa keputihan yang agak berbau, rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual, dan rasa terbakar saat buang air kecil. Dan pada pria, biasanya gejala yang muncul itu berupa keluarnya cairan dari penis, lalu rasa terbakar saat buang air kecil, dan pada kasus yang berat, biasanya menyebabkan pembengkakan pada bagian buah zakar yang disertai rasa nyeri hebat hingga bisa menyebabkan adanya luka pada kelamin. Jadi, untuk chlamydia ini, sebaiknya seseorang dengan yang resiko tinggi, contohnya itu apabila memiliki pasangan seksual lebih dari satu dan riwayat gonta-ganti pasangan, terutama jarang menggunakan pengaman, sebaiknya setidaknya itu melakukan screening 1 tahun sekali untuk mendeteksi apakah terinfeksi chlamydia ataupun infeksi menular seksual lainnya. Jadi untuk yang kedua, misalnya seseorang sudah mengalami gejala seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adanya keputihan, keluarnya cairan dari alat kelamin, dan rasa nyeri saat buang air kecil ataupun saat berhubungan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Karena biasanya kita memerlukan untuk pemberian terapi antibiotik. Biasanya dari dokter selanjutnya akan merekomendasikan untuk pemeriksaan sampel dari organ kelamin yang selanjutnya akan diperiksa di laboratorium. Ini tujuannya untuk mendeteksi apakah terinfeksi chlamydia atau tidak. Bila diagnosisnya sudah tegak, kita akan memberikan terapi antibiotik itu berupa azitromisin ataupun doxycycline selama 1-7 hari sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya, pasien yang sudah terinfeksi chlamydia memiliki resiko tinggi untuk koinfeksi dengan HIV karena biasanya penyakit menular seksual itu berkaitan dengan penyakit menular seksual lainnya. Terutama biasanya kalau penyakit menular seksual ini rata-rata pasiennya itu tidak menggunakan kondom atau pengaman sehingga memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular keduanya.